Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hiarnisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai gender, power, dan ketahanan keluarga. Bicara soal gender sepertinya sudah mulai melek ya orang-orang. Artinya di masa-masa sekarang pernikahan itu tidak lagi sekedar pembagian tugas perempuan dan laki-laki yang seperti zaman dulu gitu ya. Sekarang perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan untuk bekerja di luar, beraktivitas di luar tanpa melupakan peran-perannya di rumah sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu, sebagai orang tua. Nah, isu perkawinan tentang peran gender ini sebenarnya sangat related ya dengan kesediaan untuk melakukan penyesuaian dalam perkawinan, kemudian kerja keras untuk mendapatkan hubungan yang setara, lalu kepuasan terhadap pembagian pekerjaan di rumah, kemudian membuat keputusan secara bersama-sama, dan pekerjaan rumah tangga ini dibagi berdasarkan pilihan atau sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi bukan lagi menganut pada yang biasanya seperti apa, tapi lebih mengembalikan pada potensi dari istri, potensi dari suami seperti apa. Nah, permasalahan yang sering muncul yang berkaitan dengan gender dalam keluarga ini sebenarnya tidak jauh dari peran dan juga pembagian tugas dalam keluarga. Seringkali kita mendengar kalau misalnya ditanya gitu, siapa yang bertugas mendidik anak? Jawabannya ibu ya. Siapa yang bertugas memasak? Jawabannya ibu. Padahal tidak selalu seperti itu ya yang dilakukan dalam keluarga gitu. Dan perubahan perilaku, perubahan zaman, dan juga penyesuaian gitu, akan terus berkembang. Nah, permasalahan yang sering muncul terkait gender dalam keluarga adalah terkait waktu yang diluangkan suami dan istri untuk pekerjaan rumah tangga bisa jadi semakin menurun ya, mungkin karena aktivitas di luar. Kemudian ada stigma gitu ya, ada pandangan bahwa istri tetap harus melakukan pekerjaan rumah yang lebih banyak daripada suami. Ada yang lebih dari separuh, atau mungkin 2/3, atau mungkin hampir semua gitu pekerjaan rumah, dari memasak, menyuci, ngepel, semua setrika dilakukan oleh istri saja. Itu stigma yang harus dihapus gitu ya. Kemudian memiliki anak menyebabkan ketidakseimbangan meningkat. Ada pandangan seperti itu juga. Tidak bisa dipungkiri ya, ketika kita memiliki anak, peran kita pun bertambah, dan itu menjadi tantangan ya, bukan jadi hambatan seharusnya. Nah, pandangan berikutnya yang terjadi ya di masa lalu atau mungkin tetap berlangsung sampai saat ini adalah pandangan bahwa tugas ayah hanyalah bekerja gitu. Padahal parenthood itu juga meliputi fatherhood ya. Jadi parenting itu bukan hanya peran seorang ibu membesarkan anak, tapi juga bagaimana ayah terlibat dalam pengasuhan anak. Ayah terlibat dalam menanamkan nilai-nilai yang berlaku di keluarga, menanamkan nilai agama, memberikan teladan, memberikan nafkah juga kepada anak-anaknya. Kalau saya mau bertanya nih ke teman-teman, kira-kira dari statement ini mana yang benar? Yang pertama, memasak adalah kodrat kaum wanita. Kira-kira benar apa salah? Yang kedua adalah mengasuh anak adalah kodrat wanita. Benar apa salah? Lanjut, menikah adalah kodrat wanita dan mencari nafkah adalah kodrat laki-laki. Nah, 4 pernyataan ini sebenarnya menarik ya untuk ditelusuri kira-kira benar atau salah pernyataan ini. Kita akan simak sama-sama ya. Dari beberapa referensi yang saya baca, 4 hal kodrat perempuan yang membedakannya dari laki-laki sebenarnya bukan yang tadi disebutkan ya, bukan soal memasak, mengasuh, menikah. Nah, 4 hal yang sebenarnya tidak dapat digantikan oleh laki-laki dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan atau oleh seorang ibu, seorang istri, sebenarnya bukan hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi ya, bukan hal-hal yang saya sebut di pernyataan sebelumnya, melainkan adalah yang pertama menstruasi, yang kedua hamil, yang ketiga melahirkan, dan yang keempat adalah memproduksi ASI dan menyusui. Nah, 4 hal inilah peran yang tidak akan digantikan, tidak dapat digantikan oleh ayah gitu. Kalaupun mungkin ayah memberikan susu formula gitu, berarti kan bukan ASI gitu kan ya. Jadi emang 4 hal ini nggak bisa gitu ketika dialihkan gitu ke tugas laki-laki, adalah hal yang tidak mungkin. Seperti apa pembagian tugas yang ideal itu akan kembali ke prinsip atau nilai yang dianut di keluarga masing-masing gitu. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pandangan tentang peran gender baik dari sisi tradisional maupun dari sisi kontemporer yang
lebih maju gitu ya. Yang pertama adalah sisi tradisional. Di sini seorang sosiolog Alcott Parsons meyakini bahwa dalam keluarga modern dibutuhkan laki-laki yang instrumental dan perempuan yang ekspresif. Seperti apa itu? Jadi peran instrumental itu adalah peran pencari nafkah, manajer, dan pemimpin keluarga. Sementara peran ekspresif ini adalah hal-hal yang sifatnya mengurusi kesejahteraan emosional keluarga melalui merawat dan menenangkan anggota keluarganya. Nah, menurut Parson ini, kedua peran ini sifatnya terpisah. Jadi, satu dilakukan oleh suami dan satu dilakukan oleh istri. Nah, ini pandangan tradisional ya. Selanjutnya, bagaimana dengan pandangan kontemporer? Jadi, kalau pandangan kontemporer ini laki-laki dan perempuan dapat berhasil dalam berbagai peran di rumah maupun pekerjaan. Jadi, perempuan dapat menjadi independen gitu ya, dapat menjadi sosok yang kuat, logis, dan juga multitasking ya, fokus pada tugasnya. Sementara laki-laki juga bisa gitu membawa peran sebagai ayah, menanamkan prinsip parenting, peka, empati, kooperatif, dan fokus sama hal yang detil-detil. Selama ini kan stigmanya perempuan lebih detil gitu ya, padahal enggak juga gitu ya. Laki-laki dan perempuan ini dapat saling mendapatkan keuntungan dengan belajar satu sama lain gitu ya. Istri belajar dari suami, begitu juga sebaliknya, suami belajar dari istri. Laki-laki akan belajar jadi lebih sensitif dan peduli dari perempuan, dan perempuan pun juga dapat belajar nilai independensi dari laki-laki, dan keduanya dapat belajar sama-sama untuk berkolaborasi agar menjadi interdependen. Bicara soal peran tidak akan lepas dari yang namanya kekuatan atau power dalam keluarga. Nah, power ini akan menjadi salah satu karakteristik ya dalam setiap keluarga dan merupakan proses interaktif yang melibatkan satu anggota keluarga yang menginginkan sesuatu dari anggota keluarga yang lain. Jadi anggota-anggota keluarga ini saling memengaruhi semua anggota keluarga yang lain dalam sistem keluarga ini. Yang harus dipahami bersama adalah power ini sifatnya dinamis ya, jadi nggak statis. Jadi akan terus berkembang. Artinya ketika dalam suatu fase rumah tangga tiba-tiba powernya berubah. Awalnya suami lebih dominan, kemudian seiring berjalannya waktu istri lebih dominan. Ternyata di tahun ke-10 sampai 15 pernikahan kembali lagi suami lebih dominan, mungkin dalam pengambilan keputusan, dalam ya problem solving seperti itu. Nah, harapannya power ini bisa bersifat resiprokal gitu ya. Jadi anggota keluarga bereaksi pada seorang yang mana menyebabkan reaksi berikutnya. Demikian seterusnya. Jadi emang sifatnya tuh saling gitu ya. Ada aksi dan reaksinya. Dan power ini juga berubah sepanjang waktu, terutama ketika keluarga sedang mengalami krisis, sedang mengalami stres, sedang mengalami permasalahan tertentu. Bisa jadi powernya berubah atau dialihkan dari satu anggota ke anggota keluarga yang lain. Begitu juga power juga memiliki aspek perseptual dan perilaku. Jadi isu power ini dapat dipersepsi secara berbeda oleh masing-masing anggota keluarga. Jadi nggak sama ya, tiap keluarga tentu tidak akan selalu memiliki power yang sama. Peran yang memegang power ini, yang memegang kendali tidak harus selalu ibu misalnya, tidak harus selalu ayah, tidak juga harus selalu orang yang dituakan dalam keluarga besar, tidak selalu seperti itu ya. Kita akan mempelajari 4 tipe pola power. Yang pertama adalah ketika suami lebih dominan dalam mengambil keputusan dalam keluarga, sementara istri punya porsi yang lebih kecil untuk memutuskan sendiri keputusannya. Yang kedua adalah ketika istri lebih dominan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, sementara suami punya porsi yang cenderung sangat kecil gitu ya dalam mengambil keputusan. Yang ideal seperti apa gitu ya? Yang ideal sebenarnya ya imbang gitu ya. Jadi ada yang namanya sinkratik. Nah, sinkratik ini ketika pasangan suami istri sama-sama punya kesempatan untuk sharing idenya seperti apa, dan akhirnya dari hasil sharing ini diambillah kesepakatan atau keputusan bersama. Di samping itu, selain punya area yang diputuskan secara bersama, baik suami dan istri itu juga punya area-area masing-masing gitu, area-area yang mereka bisa memutuskan secara individu. Sepertinya mungkin area pekerjaan, area
misalnya ibu-ibu yang tergabung di PKK, otomatis kan tidak melibatkan perspektif suami juga gitu ya ketika mengambil keputusan dalam organisasi di PKK. Begitu juga ketika ayah bekerja, suami bekerja mungkin di perusahaan tertentu atau mungkin punya peran di lingkungan sosial, di RT RW, sepertinya juga tidak melibatkan peran istrinya juga gitu ya dalam mengambil keputusan yang terjadi di organisasi tersebut. Selanjutnya kita juga ada yang namanya power yang sifatnya autonomi. Nah, autonomi ini area keputusan bersama cenderung lebih kecil daripada yang sinkratik tadi. Jadi autonomik ini ada sama seperti sinkratik, cuma memang area-area yang diputuskan secara bersama ini aspek-aspek atau mungkin aktivitasnya jauh lebih sedikit daripada yang sinkratik tadi. Tapi tetap area untuk memutuskan secara sendiri itu lebih luas. Jadi bedanya hanya pada rincian aktivitasnya ya, yang diputuskan bersama itu apa saja, mungkin lebih sedikit daripada yang sinkratik.